Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul, walaupun melalui, virtual meeting untuk bagaimana sama-sama melakukan usulan, BOKB 2025 seperti yang sudah kita atau kami sampaikan, beberapa minggu lalu. Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini izin nanti kami akan menyampaikan sedikit materi terkait dengan pengusulan BOKB tahun 2025. Selanjutnya mungkin nanti kita akan lebih banyak terkait teknis pengisian usulan dalam aplikasi Krisna DAP. Namun sebelum itu, saya berikan kesempatan untuk Pak Sekban untuk bisa memberikan arahan kepada kita semua yang ada di virtual ini. Kepada Pak Sekban, kami persilakan. Baik, ya. Terima kasih banyak, Mas Yudi. Apakah suara saya terdengar? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Yang saya hormati Kepala Dinas OPD KB Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Kepala OPD KB Kabupaten Kota, seprovinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, rekan-rekan pelaksana program di Kabupaten Kota maupun di provinsi, dan seluruh operator yang hadir, dan tentunya juga dari yang saya hormati Ketua Tim Perencanaan yang mengkoordinir kita terkait kegiatan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan bertemu kembali ya di ruang virtual meeting ini sesuai dengan agenda yang sudah kami sampaikan terkait pendampingan pengusulan DAK BOKB tahun 2025 ya. Walaupun kemarin tanggal 17 dari pusat juga dan Bapak Ibu sudah mengikuti sosialisasinya ya. Tentunya harapannya kami dari kegiatan kemarin kita segera menindaklanjutinya ya. Salah satunya hari ini pendampingan yang kami lakukan dari provinsi terkait hal-hal teknis yang tadi Pak Mas Yudi sudah sampaikan, karena kegiatan ini hari ini ya sangat penting sekali terkait pengusulan DAK 2025 ya, karena ada beberapa bukan perubahan ya, jadi lebih spesifik artinya bahwa eh, semua yang sudah disampaikan kita tuangkan dalam Krishna. Nah, ini terkait teknis nanti Mas Yudi akan memberikan terkait informasi, dan harapannya semua kabupaten kota, provinsi bisa hadir dan mengikuti. Karena terkait waktu yang diberikan kepada kita itu tanggal 31 ya Mas Yudi ya. Betul, Pak. Ya, tanggal 31 tuh sudah harus rampung semua, sudah harus masuk di Krishna, dan itu akan dimonitor. Yang kita tidak harapkan jangan sampai ada kabupaten kota ataupun provinsi tidak memasukkan di Krishna dan tidak bisa menjadi eh, masuk ya tahun depan menjadi pagunya. Jadi harapannya pagi hari ini terkait teknis bisa kita sama-sama ya kita diskusi, dan tentunya kami juga akan tetap mengawal sampai tanggal 31 deadline-nya. Jadi harapannya Bapak Ibu mohon bisa diikuti dengan baik. Kita sama-sama ya kita mengawal jangan sampai ada yang tidak tercover gitu. Jadi nanti saya minta juga dari teman-teman perencanaan Provinsi Papua selalu mengingatkan dan mengawal teman-teman provinsi dan kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjang lebar ya karena ini waktu sudah 1 jam molor ya. Karena terkait teknis ini tentunya akan jauh lebih banyak teknis, dan harapannya Bapak Ibu yang hadir, khususnya pengampu pelaksana Kabid, Kasubag ataupun operator, betul-betul mengikuti dengan baik, dan apabila ada hal-hal yang kita tidak pahami, kita sama-sama pecahkan ataupun kita berdiskusi ya. Intinya output kita hari ini bagaimana secara teknis untuk memasukkan ke Krishnanya. Harapannya Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti dengan baik dan sampai selesai secara tuntas.
Mungkin itu saja Mas Yudi, saya pantau sampai selesai kegiatan ini. Untuk itu kegiatan kita pada pagi hari ini atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita semua yang hadir, kegiatan pendampingan pengusulan DAK BOKB tahun 2025 tingkat provinsi dan kabupaten kota saya buka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Saya kembalikan ke Mas Yudi. Iya, baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Sekban yang sudah memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan kita di pagi hari ini. Izin Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja terkait dengan materi pada virtual meeting kita. Saya izin untuk share screen ya, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sekban tadi, sebagai pengantar, memang untuk usulan BOKB tahun 2025, ini ada perubahan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat dari usulan tahun-tahun sebelumnya, itu kita langsung diberikan pagu alokasi dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah DJPK, dan kita langsung menginputkan RAP-nya ataupun rincian belanjanya di SIPD. Namun untuk tahun 2025, seperti yang sudah kami sampaikan melalui surat, kalau tidak salah di tanggal 11 Juli waktu itu kita perlu menginputkan usulan BOKB kita melalui aplikasi Krisna. Jadi dia punya sistem mirip dengan seperti DAP fisik ya. Tapi ini kita berbicara terkait dengan DAP non-fisik atau BOKB. Jadi setiap item belanja atau menu-menu yang ada di BOKB 2025 itu kita harus inputkan satu persatu di Krisna DAP. Untuk surat yang sudah kami sampaikan, ini kami ingatkan kembali. Jadi memang sudah ada surat arah kebijakan dari teman-teman di BKKBN Pusat untuk bagaimana bisa melakukan usulan dari BOKB 2025 melalui aplikasi Krisnadap mulai tanggal 9 sampai dengan deadline-nya adalah tanggal 31. Perlu kami ingatkan lagi bahwa memang ini fase yang sangat penting. Bagaimana kalau kita lihat data fisik, kalau kita tidak melakukan entry usulan di Krisna, maka tidak akan dilakukan proses selanjutnya ya. Artinya kita tidak akan mendapatkan alokasi ataupun lokus yang sudah ditetapkan itu tidak bisa dilanjutkan ke proses sinkronisasi sampai nanti penetapan dari RKA-nya. Begitupun dengan yang BOKB, nah ini harus diperhatikan, jangan sampai kita terlewat. Kita harus melakukan proses penginputan usulan semua menu yang menjadi lokus di kabupaten kota masing-masing ataupun provinsi dalam aplikasi Krisnadap. Kemudian sudah disampaikan juga bahwa tanggal 17 kemarin sudah dilakukan pendampingan oleh BKKBN Pusat melalui virtual meeting, walaupun sebenarnya banyak yang tidak bisa join dan akhirnya masuk melalui YouTube. Harapannya Bapak Ibu sudah bisa mendapat gambaran terkait dengan proses penyusunan BOKB 2025. Walaupun sampai hari ini kami pantau di Krisna itu baru ada 6 kabupaten kota yang sudah melakukan penginputan ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya bacakan saja. Ada Biak Numfor, Supiori, Paniai, Deyai, Lanijaya, dan juga Duga. Dan satu lagi kalau tidak salah tadi Kerom sudah konfirmasi sudah melakukan penginputan. Nah, ini masih banyak sekali kabupaten kota dan provinsi yang mendapatkan BOKB 2025 tapi belum melakukan pengentrian di aplikasi Krisnadap. Oke, saya sedikit membahas terkait dengan materi Bapak Ibu sekalian. Eh, Bapak Ibu, jadi memang untuk tahun 2025 yang tadi di awal disampaikan bahwa kita ada perubahan untuk proses pengusulan BOKB 2025. Nah, ini kenapa diubah seperti yang akan kita lakukan nanti itu adalah untuk menjawab ini ya Bapak Ibu sekalian ada 6 poin yang menjadi pertimbangan kenapa kita harus mengusulkan BOKB ataupun DAK non fisik juga di aplikasi Krisna. Seperti yang ada informasi yang kami dapatkan memang tidak cuma BOKB tapi ada DAK non fisik lainnya yang sudah melakukan proses ini di tahun sebelumnya. Jadi ada beberapa
menu dak fisik dari mungkin kementerian lain yang sudah melakukan proses pengusulan ya. Dan ini kita mengikuti apa yang sudah teman-teman dari kementerian lain lakukan. Nah, jadi untuk perubahan ini sebenarnya ada 6 poin yang menjadi dasar. Yang pertama adalah menjawab temuan KPK dan BPK terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan dak non fisik dengan anggaran yang cukup besar. Nah, ini memang anggaran dak ini sangat besar ya Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk urusan kependudukan dan KB itu alokasinya lebih besar yang dikelola di dak BOKB atau dan juga dak fisik dengan kalau kita bandingkan dengan yang dikelola teman-teman BKKBN pusat dan perwakilan yang melalui APBN murni. Jadi memang proporsinya sangat besar yang dikelola melalui dak non fisik. Yang kedua adalah kesesuaian dengan uh, hasil atau kesepakatan DAP fisik tahun 2020, non fisik tahun 2024. Kemudian ini untuk juga sama-sama mengawal proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan. Jadi memang penekanannya adalah basisnya adalah usulan dari daerah, sehingga nanti proses perencanaannya juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di wilayah masing-masing. Selanjutnya, menyeragamkan struktur dak non fisik untuk seluruh jenis. Tadi saya sampaikan, ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman di kementerian lain untuk usulan dak non fisiknya melalui Krisna. Kemudian yang poin kelima adalah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Jadi nanti bisa dicek. Tentu juga nanti usulannya dilihat terkait dengan exercise ataupun pagu yang sudah pernah kami sampaikan. Dan selanjutnya adalah interkoneksi aplikasi agar Pemda input pada satu aplikasi. Saya ini kurang paham terkait dengan yang Krisnanya, karena kalau tidak salah nanti akan dikoneksikan juga dengan SIPD ya Bapak Ibu sekalian. Harapannya kita hanya satu inputan di Krisna, selanjutnya nanti mungkin bisa langsung jadi RKA atau seperti apa, tapi ini kita bisa sama-sama mengikutinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk indikator kinerja, khusus untuk terkait dengan BOKB tahun 2025, ini ada 5 indikator. Yang pertama adalah terkait dengan total fertility rate, angka 2,1. Ini target tahun 2025. Ini angka secara nasional ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian CPR, ini juga ditargetkan 60,9% di tahun 2025. Kemudian ISFR atau Egg Specific Fertility Rate, itu 19,4 per 1.000 wanita usia subur. Kemudian unmet need ini juga kita ditargetkan untuk bisa menurunkan unmet need ke angka 10,5% di tahun 2025. Dan juga yang tidak kalah penting adalah terkait dengan percepatan penurunan stunting. Indikator ini adalah indikator ukuran yang sama-sama menjadikan dasar untuk pemanfaatan BOKB di tahun 2025. Ini untuk rinciannya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah indikator stunting. Kita tahu bersama bahwa memang untuk Provinsi Papua dan 3 DOB ini masih sangat tinggi. Bahkan Provinsi Papua Tengah itu menjadi provinsi yang prevalensi stuntingnya paling tinggi di Indonesia. Kemudian Papua Pegunungan juga masih tinggi, Provinsi Papua dan Papua Selatan. Selanjutnya, ini mungkin saya skip saja. Terkait dengan ini ya, menu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu perhatikan terkait dengan surat yang sudah kami sampaikan, memang ada perubahan struktur menu dan submenu di tahun 2025. Kalau di tahun 2024 itu ada 5 ya, 5 menu. Kemudian di tahun 2025 ini juga ada 5 menu, tapi urutannya dan juga menu-menunya ini sudah ada penyesuaian ya Bapak Ibu sekalian. Ini coba kita bahas satu persatu, mulai dari menu yang pertama adalah menu pelayanan KB. Ini kalau di tahun 2024 dia ada di menu 2, tapi untuk 2025 dia ada yang menu pertama. Kemudian submenunya juga masih kurang lebih sama ya Bapak Ibu sekalian, ada operasional distribusi Alkon, koordinasi pelayanan KB, kemudian operasional pembinaan pelayanan KB untuk Vaskes, kemudian penggerakan MKJP mulai dari IUD, implan, MOE dan MOP, serta pencabutan implan, dan yang terakhir di menu pelayanan KB ini ada operasional registrasi dan register pelayanan KB di Fasiankes.
Nah, ini ada kriterianya Bapak Ibu sekalian, kriteria daerah prioritas. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam exercise yang sudah pernah kami sampaikan. Nanti setelah ini coba saya share lagi. Jadi ada beberapa menu yang mungkin tidak ada atau Bapak Ibu tidak menjadi lokus prioritas. Saya contohkan misalnya di operasional distribusi Alkon ini tidak semua kabupaten kota mendapatkan alokasi distribusi Alkon karena memperhatikan kapasitas fiskal daerah masing-masing. Kemudian saya lanjut di menu yang kedua di BOKB tahun 2025 itu ada percepatan penurunan stunting, Bapak Ibu sekalian. Ini ada pengadaan BKB kit stunting, kemudian ada operasional pendampingan, kemudian operasional pencatatan hasil pendampingan keluarga beresiko stunting. Ini untuk TPK, ini masih sama ya Bapak Ibu sekalian untuk 2024 dan 2025. Kemudian ada operasional dashcard, ini juga menu yang ada di tahun ini 2024. Kemudian koordinasi TPPS di tingkat kabupaten kota, ini juga ada. Kemudian koordinasi penurunan stunting di tingkat provinsi, ini adalah alokasi BOKB untuk OPDKB provinsi ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir di menu percepatan penurunan stunting ini adalah kegiatan mini lokakarya kecamatan. Kalau kita lihat di menu yang ada di menu kedua ini ada satu menu yang sudah tidak muncul ya Bapak Ibu, yaitu adalah menu audit kasus stunting. Jadi kalau kita lihat perubahannya memang tidak ada menu audit kasus stunting di menu kedua, yaitu percepatan penurunan stunting. Kita lanjut ke menu yang ketiga, ini sama ya dengan tahun 2024, yaitu terkait dengan operasional di Kampung KB atau penggerakan di Kampung KB. Kalau di tahun 2024 untuk OPDKB Kabupaten Kota ini ada 4 menu kalau tidak salah. Sementara untuk 2025-nya itu tersisa satu menu yaitu operasional penggerakan di Kampung KB. Dan ini juga alokasinya tidak untuk semua Kampung KB ya, Bapak Ibu bisa lihat di Excel-nya. Kalau memang ini diprioritaskan untuk Kampung KB yang berkembang atau mandiri dan berkelanjutan seperti itu. Nah, untuk operasional yang tidak ada, saya sebutkan ada misalnya operasional ketahanan keluarga yang sebelumnya ada di menu ketiga ini, operasional penggerakan di Kampung KB itu nanti tahun 2025 itu dia bergabung atau masuk dalam bagian ini ya, Bapak Ibu sekalian, operasional penggerakan Bangga Kencana oleh kader. Jadi dia melekatnya ke operasional untuk kadernya, bukan lagi ke Kampung KB-nya. Saya lanjut ke menu yang keempat. Menu keempat ini namanya baru ya Bapak Ibu, penggerakan lini lapangan. Dia menu sendiri. Tapi kalau kita lihat dari sub-sub menunya ini sebenarnya mungkin dia mengganti nama dari operasional Balai Penyuluh KB ya di tahun ini. Jadi kalau tahun 2024 itu di menu 1 ada operasional Balai Penyuluh KB. Kemudian di tahun 2025 untuk strukturnya nanti dia ada di menu penggerakan lini lapangan. Nah, itu mulai dari operasional penyuluhan program, kemudian operasional pengolahan data, langganan daya, kemudian keamanan pramusaji, sampai dengan operasional kegiatan konseling Satya Gatra atau PPKS ya, biasa kita sebutkan. Kemudian untuk dukungan internet di balai, itu juga semua masuk ke menu penggerakan lini lapangan. Jadi memang menunya sama, cuma berganti nama dan juga mungkin strukturnya ya. Kalau yang 2024 itu ada di menu 1, sementara untuk 2025 itu ada di menu 4. Lanjut ke menu terakhir, menu kelima di BOKB tahun 2025, Bapak Ibu, itu ada pembinaan program Bangga Kencana. Nah, ini kurang lebih sama dengan menu yang ada di tahun ini. Ada operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja, kemudian operasional program Bangga Kencana oleh kader. Ini untuk kader PPKBD dan sub PPKBD kita. Kemudian ada dukungan media KIE dan juga dukungan manajemen. Ini kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Ini adalah rincian dari menu dan juga submenu yang ada di BOKB tahun 2025 beserta dengan unit cost masing-masing menunya. Bapak Ibu mohon bisa diperhatikan
setiap menu itu ada satuan outputnya ya. Misalnya ini saya sebutkan operasional distribusi Alkon, berarti sasarannya atau outputnya adalah Fasiankes. Jadi ketika Bapak Ibu menerima operasional distribusi Alkon, kemudian di situ satuannya ada 3, berarti itu yang dimaksud adalah distribusi Alkon dialokasikan untuk 3 Fasiankes. Seperti itu. Kemudian yang menu 1.3 misalnya operasional pembinaan pelayanan KB, ini juga adalah outputnya adalah Fasiankes. Kalau misalnya dialokasi dia ada 10 Fasiankes, maka nanti berarti Bapak Ibu harus menginputkan di Krisnanya juga sebanyak 10 item ya, seperti itu. Kemudian ini satuan untuk aseptor MKJP, tentu adalah aseptor, dan seterusnya Bapak Ibu bisa lihat terkait dengan satuan output dari masing-masing menu. Ini untuk menu ketiga, 4, dan 5. Ini juga untuk menu yang pertama, kemudian ini untuk frekuensinya ya, frekuensi dan volumenya ya Bapak Ibu sekalian. Untuk distribusi Alkon, misalnya ini frekuensinya adalah 6 frekuensi. Artinya setiap Fasiankes itu nanti dialokasikan untuk 6 kali distribusi Alkon dengan besaran unit cost eh, per kalinya adalah 150 ya Bapak Ibu sekalian. Begitupun dengan kegiatan yang lainnya. Nanti diperhatikan frekuensi dan volumenya. Ini yang akan menjadi patokan atau dasar kita saat menginput usulan di Krisnadaknya. Nanti akan kita coba eh, sama-sama Bapak Ibu. Begitupun dengan menu selanjutnya, misalnya ini ada operasional pendampingan keluarga berisiko stunting. Ini target frekuensinya adalah 10 kali, kemudian volumenya adalah 1 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ini targetnya adalah 1 TPK, kemudian eh, dibayarkan sebanyak 10 kali. Nanti pada saat penginputan Krisnanya nanti dilihat berapa volume dan berapa frekuensi yang akan diinput. Begitupun yang seterusnya, Bapak Ibu bisa lihat untuk volume dan frekuensinya. Nanti mungkin lebih banyak kita akan coba inputkan di Krisnanya ya. Eh, Selanjutnya, saya ingin menyampaikan terkait dengan readiness kriteria, Bapak Ibu sekalian. Jadi saat kita menginputkan usulan di Krisna, itu kita diminta untuk mengupload readiness kriteria atau data dukung ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saat kita menginputkan usulan operasional distribusi Alkon, maka kita harus menguploadkan ininya ya, Bapak Ibu sekalian, readiness kriterianya. Kalau untuk distribusi Alkon berarti readiness kriterianya adalah Fasiankes yang sudah terregistrasi di SIGA. Nanti Bapak Ibu bisa buka SIGA-nya atau minta bantuan operator kabupaten kota untuk mendownload daftar Fasiankes yang sudah terregister di SIGA. Nah, itu jadi data dukung. Misalnya, salah satu contoh, salah satu kabupaten dapat alokasi 3 Fasiankes ya, Fasiankes A, B, dan C. Nah, itu Fasiankes A, B, dan C-nya itu sudah harus juga terregister di SIGA. Jangan sampai ada alokasi distribusi alkonnya, tapi kalau kita lihat di SIGA-nya, ternyata dia masih belum ada Fasiankes tersebut ya. Nah, ini harus dicek lagi. Kalau memang belum ada di SIGA-nya, mohon bisa diregister terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kalau untuk operasional pembinaan juga sama ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada operasional pembinaan pelayan KB kepada misalnya ada 2 Fasiankes, maka 2 Fasiankes tersebut juga sudah wajib terregister di SIGA. Jadi nanti tolong dicek apakah sudah terregister. Kemudian nanti bukti register itu di-download ya Bapak Ibu sekalian dan nanti di-upload pada saat menginputkan usulan untuk menu ini. Begitupun dengan yang menu 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini data dukungnya atau readiness kriterianya sama. Ini adalah kita melampirkan data pasangan usia subur. Ini juga Bapak Ibu bisa lihat di SIGA-nya, data pasangan usia subur di SIGA-nya, atau bisa juga melampirkan realisasi aseptor
melalui BWKB yang dilaporkan di Morena di tahun sebelumnya. Bisa pakai menggunakan tahun 2023 ataupun tahun 2024. Jadi bisa alternatifnya ada dua. Yang pertama adalah data push di SIGA ataupun data realisasi pemanfaatan kelima menu ini yang bisa kita download di aplikasi Morena. Kemudian yang ini juga yang menu ke-9 di menu pelayanan KB terkait dengan operasional register dan registrasi pelayanan KB. Ini adalah sasarannya adalah Fasiankes. Maka kalau misalnya kita dapat alokasi di sini, kita harus lihat juga apakah Fasiankes tersebut sudah ada di register di SIGA atau belum. Selanjutnya, menu yang kedua terkait dengan BKB Kit Stunting. Ini data dukungnya adalah eh, kabupaten kota wajib menyediakan surat keputusan kelompok ya. Jadi ketika kita mau memberikan PKB Kit Stunting itu harusnya sudah ada kelompoknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya SK dari kelompok BKB itu sendiri. Selanjutnya untuk yang menu kedua dan tiga di menu percepatan penurunan stunting, ini data dukungnya sama. Data dukungnya adalah TPK yang terupdate di SIGA. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu mendapatkan alokasi operasional pendampingan dan pencatatan keluarga berisiko stunting ini ada 1.000 ataupun 100 orang, maka 100 orang itu dicek dulu apakah di SIGA-nya sudah terregister atau belum. Nah itu kalau sudah terregister nanti bisa di-download dan dijadikan data dukung untuk usulan dari dua menu ini. Kalau misalnya belum, berarti Bapak Ibu didaftarkan dulu TPK-nya di SIGA. Kemudian untuk dashcard, ini bisa dilihat dari jumlah kampung KB yang terdaftar di website Kampung KB. Kemudian untuk kegiatan koordinasi TPPS, ini kegiatannya di lingkup OPDKB, sehingga nanti data dukungnya Bapak Ibu bisa menyediakan rencana aksi kegiatan, mungkin seperti KAK ya Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan koordinasi TPPS di tingkat kabupaten kota. Begitupun dengan yang tingkat provinsi, ini untuk Provinsi Papua dan 3 DOB, juga data dukungnya sama. Kemudian yang mini lokakarya juga Bapak Ibu bisa lihat ini adalah data dukungnya adalah wajib melaporkan seluruh kegiatan yang dihimpun kabupaten kota di aplikasi Morena. Ini Bapak Ibu bisa download saja realisasi Morena untuk kegiatan mini lokakarya di tahun ini ataupun tahun 2023. Kemudian untuk data dukung yang menu penggerakan Kampung KB, ini ada di website Kampung KB. Ini sama dengan yang sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa download di website Kampung KB. Kemudian yang menu keempat, ini untuk submenu 1 sampai dengan submenu 4. Ini Bapak Ibu cek data balai penyuluhnya ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya untuk Kota Jayapura, operasional penyuluhan ini diberikan kepada 5 balai penyuluh KB. Nah, nanti kita cek di data di SIGA-nya apakah 5 balai penyuluh KB itu sudah terregister atau belum. Nanti kalau misalnya sudah, nanti Bapak Ibu bisa download buktinya, kemudian Bapak Ibu bisa upload di usulan operasional penyuluhan program dan pembinaan tenaga lini lapangan. Kemudian untuk yang masuk menu 2, 3, dan 4 ini juga sama. Data dukungnya adalah balai yang terregister di SIGA. Kemudian yang kelima, ini terkait dengan operasional Satya Gatra ataupun biasa sebelumnya kita sebut dengan PPKS ya, Bapak Ibu sekalian, itu kita juga melihat data dari yang sudah terregister di aplikasi SIGA. Kemudian untuk menu 06 dan 07, ini terkait dengan dukungan internet di Balai Penyuluh KB. Ini data dukungnya adalah perangkat modem yang menggunakan kabel fiber optik atau sudah terhubung di jaringan secara permanen di Balai Penyuluh KB. Kemudian untuk yang full sinyal, ini terkait dengan internet broadband ya, Bapak Ibu sekalian, ini alokasinya cukup besar. Itu diperuntukkan untuk internet yang menggunakan jaringan satelit ataupun mungkin seperti contoh kayak Ubiku ataupun Lintasarta atau perangkat internet satelit lainnya.
Selanjutnya yang ke menu kelima, Bapak Ibu sekalian, untuk operasional pelaksanaan pemutahiran data wilayah kerja, ini sasarannya adalah PPKPD dan sub-PPKPD. Nanti Bapak Ibu bisa lihat juga, ini data sub-PPKPD dan PPKPD juga ada di SIGA ya Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa dicek. Memang kebanyakan untuk data dukungnya itu kita bisa peroleh di sistem informasi keluarga yang kita laporkan tiap bulan. Kemudian operasional program bala kencana oleh kader. Ini juga ada beberapa data dukung ya. Wajib menyediakan surat keputusan kelompok kegiatan Poktan, kemudian Poktan terdaftar di SIGA. Kemudian PDKB wajib memastikan kegiatan Poktan terlaksana dan ter-entry di aplikasi SIGA R1. Jadi tidak hanya kanalnya atau registernya, tapi juga nanti laporan bulanannya juga penting ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk dukungan media KIE, ini adalah melampirkan daftar atau dokumen pembuatan atau produksi penggunaan dukungan KIE di tahun 2023 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi data dukungnya adalah pengadaan media KIE yang sudah kita laksanakan di tahun 2023. Kemudian yang berikutnya, ini ada data dukung lagi terkait dengan media KIE, yaitu PDKB wajib menyediakan surat pernyataan kesediaan melakukan asesmen kebutuhan jenis media KIE yang sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu diminta untuk mengisikan link formulir yang ada di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk dukungan manajemen, ini di data dukungnya adalah RAP dari belanja dukungan manajemen. Selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya terkait dengan informasi penting, kami ingatkan lagi untuk pengusulan di aplikasi Krisna batasnya adalah tanggal 31, termasuk nanti sudah termasuk proses log dan submit usulan yang dilakukan oleh teman-teman Bapeda ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah Bapak Ibu mengentri di aplikasi DAP Krisna DAP, nanti akan dilakukan log oleh teman-teman Bapeda. Selanjutnya nanti disubmit dan tahap selanjutnya itu ada terkait dengan surat pengantar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti mungkin ini akan diusulkan bersama-sama dengan OPD-OPD lainnya yang nanti langsung diunggah melalui aplikasi Krisnadap. Tahap selanjutnya kalau sudah diusulkan nanti ada proses penilaian di tanggal 1 sampai 30 Agustus tahun 2024. Mungkin itu informasi terkait dengan usulan BOKB tahun 2025 ya Bapak Ibu sekalian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Kami persilahkan. Setelah ini mungkin kita langsung melakukan proses uji coba ya untuk penginputannya. Nanti akan kami contohkan terkait dengan pengusulan atau penginputan data di Prisnadak ya. Izin Pak Yudi, Iya, silakan Bu Rosna. KB Papua. Ya, ini mau nanya karena kami masih baru eh, untuk pengelola dana BOKB ini, rencana aksi dengan Bapeda itu seperti apa ya Pak Yudi? Itu aja Pak. Baik, terima kasih Bu Rosna dari OPDKB Provinsi Papua ya, Bu ya. Ya. Jadi memang untuk OPDKB Provinsi di tahun 2025 itu ada alokasi untuk menu ini ya Bu ya, koordinasi TPPS ya. Stunting. Ya, Ya. koordinasi penurunan stunting di tingkat provinsi ya. Jadi mungkin bisa dibikin dokumen seperti KAK ya, Bu, Oh kerangka iya, acuan kegiatan terkait kegiatan koordinasi penurunan stunting. Kalau di siap. tahun ini, kalau kita lihat juknisnya, kegiatan koordinasi penurunan stunting ini adalah kegiatan yang melibatkan tim percepatan penurunan stunting. Jadi di Provinsi Papua itu kan ada TPPS-nya ya Bu ya, tim percepatan penurunan stunting yang ditetapkan dalam SK Gubernur. Nah, nanti kegiatan rapat
TPPS itu kita menggunakan kegiatan ini Bu, yang ada di BOKB, koordinasi Baik. pengelolaan stunting. Iya. Kalau di tahun ini itu ada beberapa kali frekuensi kegiatan, jadi tidak hanya satu kali. Kalau tidak salah ada yang 4 ya, yang Ya. menyusunnya seperti itu. Jadi nanti Mm-mm. bisa mungkin dibuatkan dokumen kerangka acuan kegiatannya. Iya. Mulai dari misalnya pendahuluan, kemudian kapan dilaksanakan, siapa saja, sampai outputnya seperti itu, Bu. Iya. Ya, itu Ya. rencana kegiatannya nanti diinputkan sebagai data dukung yang ada di aplikasi Krisna. Kalau Krisnanya sudah ada akunnya, Bu? Saya sudah buka. Sudah buka tapi belum sempat ini. Oh, siap, baik. Mantap, Bu. Terima kasih. Ya. Ada Oke, Kak lagi, Yudi. Ya, ada lagi Bapak Ibu sebelum kita praktek. Mungkin saya tunjukkan dulu ya. Ini sudah sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah buka ya terkait dengan exercise BOKB 2025. Nah, ini Bapak Ibu, dokumen ini yang menjadi pedoman untuk kita menyusun terkait dengan usulan yang ada di Krisnadak ya. Misalnya saya ambil contoh untuk Kabupaten Asmat. Ini distribusi alkoholnya tidak ada. Selanjutnya adalah koordinasi pelayanan KB. Nah, koordinasi pelayanan KB itu adalah unit cost-nya adalah 13.500. Nah, besaran unit cost dan juga targetnya yang di kolom sebelah sini, ini yang menjadi acuan saat kita menyusun usulan di Krisnanya. Begitupun dengan menu-menu lainnya, Bapak Ibu bisa lihat, nanti Bapak Ibu cek ya, disesuaikan. Dan nanti juga dicek terkait dengan volumenya ya, karena ini di sini belum ada volume, ini baru target 1 OPD, kemudian ada unit cost 13.500. Kita belum dijelaskan 13.500 ini apakah dilaksanakan untuk satu kali kegiatan koordinasi pelayanan KB atau ada beberapa kali kegiatan. Nah, untuk frekuensinya itu nanti Bapak Ibu kami share ya. Ini juga kami baru dapat datanya. Ini adalah rincian frekuensi dan volume ya. Jadi misalnya untuk kegiatan yang tadi saya sebutkan, koordinasi pelayanan KB itu ternyata frekuensinya adalah 3 kali. Jadi dari 13.500 ini kita laksanakan 3 kali kegiatan ya. Nanti tinggal kita bagi ya, Bapak Ibu sekalian, pagunya. Kemarin kalau tidak salah Yahukimo itu sudah mengisi 1 kali. Nanti coba kita edit lagi, kita sesuaikan sesuai dengan frekuensi dan juga volume yang sudah ditetapkan. Karena ini nanti kaitannya dengan petunjuk teknis ya Bapak Ibu sekalian. Walaupun memang petunjuk teknis atau Juknis BOKB 2025 itu masih draft dan belum di-share secara resmi ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita patokannya adalah dokumen-dokumen yang sudah didapatkan saja seperti exercise-nya dan juga terkait dengan rincian frekuensi dan volumenya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau kita lanjut ke prakteknya? Ya, silakan Pak Ali. Izin Mas Yudi. Ya. Cuman mau nanya aja nih, bisakah dari provinsi buatkan SSA? Karena kalau saya masukkan SSA di keuangan di Sarmi itu, dong minta apa itu dasar hukumnya itu terus dasar hukumnya apa? Dan kalau dalam bentuk seperti ini mereka tidak mau terima, misalnya disergamkan begitu bahwa kegiatan karena terlalu banyak, misalnya contohnya akomodasi, konsumsi beda-beda semua di situ mereka pusing orang keuangan. Karena di Sarmi itu apa kalau konsumsinya langsung 60.000 per kotak untuk makan minumnya. Untuk snack-snacknya itu 22.000. Sedangkan dari yang kita lihat dari konsumsinya di dalam apa namanya ini yang dikirim melalui itu nggak sampai segitu, Pak. Jadi kalau bisa mungkin dari provinsi buatkan SSA supaya kita ikut itu dan langsung saya bawa ke mereka supaya mereka ini dasar hukumnya dari provinsi begini. Jadi supaya kita tidak bingung juga nantinya. Pada saat kita menginput bingung lagi kita pada saat menginput di SPD di situ banyak sekali nanti apa perbedaan harga nantinya di situ.
Nah, di situnya kita pusing nanti di situ Pak SPD. Iya, Terima baik. kasih Mas Yudi. Ya, jadi gini Pak Ali, kalau misalnya kita lihat di surat arah kebijakannya itu, kalau kita lihat yang tahun sebelumnya ya, itu memang kita diperkenankan untuk menyesuaikan harga SSH ya Pak Ali. Nanti mungkin eh, volumenya yang nanti akan kita kurangi kalau misalnya dananya memang terbatas ataupun frekuensinya juga bisa kita sesuaikan. Kecuali untuk item-item belanja yang memang sudah fix ya, seperti misalnya ini operasional pendampingan keluarga beresiko stunting. Nah, ini mungkin tidak ada nih SSH operasional pendampingan keluarga Nah, beresiko ya stunting termasuk di itu. ya di Nah, daerah. Kalau ini memang harus kita usulkan. Tapi mungkin Pak Ali butuh dokumen yang lebih ini ya, ya dokumen istilahnya sebagai dasar lebih hukumnya kita bukan supaya cuma kita nanti, ini ya, nah, bukan cuma draft begitu seperti Pak. ini. Nah, jadi ada Oh semacam iya. dasar hukum tanda tangan mengetes supaya kita dari keuangan ini sudah, supaya Oh kita iya, tidak. baik. Bisa Karena kami rata-rata di fasilitasi itu. sini saya dimasukkan itu sudah ada 350 mungkin dari kesehatan dulu Hmm. ke bagaimana kah. Jadi supaya kita bisa mengikuti ini pada saat penyusunan nanti tidak terlalu banyak selisih harganya pada Iya. saat di kadang kita kurang ya kurang-kurang 1.000 tidak jadi masalah. Begitu aja Pak Yudi. Iya, siap. Nanti akan kami ini fasilitasi kalau untuk yang itu ya, Oke. suratnya. Kalau bisa Anu, secepatnya karena kita ini sudah sementara penyusunan SSA. siap, Gitu. siap, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, pagi Mas Ya, Yudi. ya, Ya, silakan Bu Marta. ya, makasih. Terkait tadi SSH juga, biasanya kita memang dimakan minum itu. Kalau bisa memang kita diseragamkan. Apakah, pertanyaan saya, apakah nanti seandainya karena pengaruh SSH, pasti akan di setiap menu akan terjadi selisih tidak sesuai dengan pagu yang diberikan. Apakah kita bisa geser pagu lebih itu ke submenu yang lain? Sehingga dia totalnya akan tidak sesuai dengan pagu per submenu atau per menu BOKB-nya. Ini karena pengaruh SSH juga. Itu sangat berpengaruh nyata. Sedangkan kalau di BOKB kan kita tidak bisa 1 sen pun tidak boleh berkurang untuk dalam perencanaannya. Seperti itu. Biasanya kita sisip-sisipkan di antara makan minum. Seperti itu. Sedangkan apakah juga di dalam BOKB kali ini kalau tahun sekarang kan tidak boleh ATK dan semuanya, nanti hanya di menu dukungan manajemen saja yang boleh, yang di submenu-menu yang lain tidak, seperti itu. Satu lagi itu, terus satu lagi saya tadi sempat download yang dari Krisna terkait insentif narasumber. Mungkin kita harus seragamkan karena di sini saya baca ada selain OPDKB, berarti OPDKB saat membuat kegiatan dia tidak mendapatkan honor untuk narasumber. Itu perlu dikasih pemahaman karena kadang di kami terjadi ini. Kami juga istilahnya walaupun ada kebijakan yang istilahnya tidak sesuai di ini SSH-nya sebesar ini umpamanya 1 narasumber per jam di sebesar ini. Nanti di OPDKB-nya dia setengahnya. Tapi kalau dilihat di Krisna saya sempat download adalah dikatakan tidak OPDKB-nya tidak dapat bahasa bahasa kasarnya seperti itu. Mungkin kita samakan persepsi sehingga di OPD kita seragam. Jangan ada nanti di bidang terus kami dapat apa? Kami kerja juga gitu. Padahal ini kan sudah memang tugas kita gitu. Izin seperti itu untuk sementara seperti itu, Pak Mas Yudi. Makasih. Iya, terima kasih Bu Marta. Saya coba merespon satu persatu ya Bapak Ibu. Terkait dengan penyeragaman SSH, ini kayaknya kalau menurut saya pribadi sih kurang pas ya Bu Marta, karena memang SSH itu kan mengikuti standar biaya di daerah ya. Kita tidak bisa menyeragamkan misalnya konsumsi di Jayapura dengan teman-teman kita mungkin di Papua Pegunungan yang relatif lebih mahal.
Jadi kalau dari saya pribadi sih nanti kita sesuaikan saja dengan SSH masing-masing daerah untuk item belanja yang kiranya sudah rutin digunakan. Misalnya konsumsi, kemudian transport peserta itu bisa disesuaikan dengan SSH daerah. Kalau misalnya tidak cukup nanti Bapak Ibu kalau di tahun kemarin itu kita diperkenankan untuk mengurangi volumenya ya. Jadi kalau misalnya di sini ada 30 volume orang misalnya, nah, mungkin kita bisa kurangi jadi 25 ataupun mungkin jadinya 20 karena keterbatasan atau perbedaan SSH yang lebih tinggi daripada yang sudah teman-teman pusat tentukan seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan yang belanja-belanja di luar juknis ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya lihatkan dari Krisnanya itu memang sudah ditentukan juga ya Bu Marta. Jadi sama dengan tahun ini ataupun tahun sebelumnya kita tidak diperkenankan untuk melakukan perpindah atau memunculkan item belanja yang di luar dari lingkup pembiayaan. Karena memang di Krisnanya nanti kita sudah disuruh milih tuh. Misalnya di ini kegiatan operasional koordinasi pelayanan KB, maka yang diperkenankan adalah konsumsi, transport, atau kalau misalnya dia virtual adalah pengganti pulsa. Nah, ini kalau kita tidak bisa munculkan belanja lain seperti misalnya ATK dan lain sebagainya. Sama yang tadi Bu Marta sampaikan, memang ATK dan lain sebagainya itu hanya bisa di menu dukungan manajemen ya, Bu Marta. Selanjutnya yang terakhir, kalau misalnya dia tidak klop, apakah bisa dipindahkan? Ini informasi yang saya dapatkan. Kita bisa memindahkan, tapi tidak bisa di lain menu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dia hanya bisa berpindah antar submenu dari misalnya submenu itu yang ini ya Bapak Ibu. Yang saya blok ini submenu dari menu yang pertama yaitu pelayanan KB. Jadi kalau misalnya nanti koordinasinya mungkin tidak 13.500, misalnya hanya 13 juta, mungkin itu bisa digeser ke menu yang ada di dalam sini juga. Sebenarnya sudah bergabung juga Bu Pinkan dari Biren BKKBN. Mungkin bisa sedikit menjelaskan terkait perpindahan pagunya, Bu Pinkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudi dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya untuk jelas nggak suaranya? Jelas sekali. Oke. Jadi sebenarnya untuk pagu yang kami kirimkan dari BKKBN itu merupakan pagu belum pagu fix ya Bapak Ibu, itu merupakan pagu perkiraan awal sebenarnya. Seperti yang kemarin disampaikan Bu Farah bahwa pagu itu bisa berkurang atau bertambah secara nasional. Yang kami exercise kali ini pagunya secara nasional di angka 3,5 triliun, tapi kemungkinan kalau dari teman-teman Kementerian Keuangan mereka hanya akan memberikan pagu kurang lebih sama dengan tahun 2024 yaitu sekitar 3,2 triliun. Jadi misal untuk Bapak Ibu kali ini jika ada memang yang ada peraturannya mungkin masih sama ya dengan tahun lalu untuk yang awal ini, jadi Bapak Ibu masih bisa menggeser-geser anggaran dalam satu menu yang sama. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing terkait misal unit cost-nya di sana harusnya untuk konsumsi berapa, pastikan antar daerah biasanya berbeda. Dan kemarin juga ada beberapa dari teman-teman kabupaten lain untuk yang distribusi alokon, Bapak Ibu bisa menyesuaikan per lokus vaskesnya itu bisa berbeda angkanya. Misal untuk vaskes yang dekat dengan OPD kabupaten kota bisa lebih murah dibandingkan dengan OPD vaskes yang jaraknya jauh dengan OPD kabupaten kota. Jadi antar lokus pun Bapak Ibu bisa menyesuaikan nanti angkanya. Misal ada yang 900, ada yang cuma butuh 500.000 atau yang ada yang butuh 1.200.000, itu Bapak Ibu masih diperkenankan untuk merubah di aplikasi Krisnanya. Untuk pergeseran-pergeseran juga Bapak Ibu masih bisa menyesuaikan untuk usulan awal ini melalui aplikasi Krisna. Dan banyak juga pertanyaan terkait apakah harus jika lokusnya itu desa atau kecamatan, apakah harus menginput satu persatu? Iya, Bapak Ibu diharuskan untuk menginput satu persatu sesuai dengan lokus desa yang ada. Contohnya untuk
operasional BKB Kids Stunting itu yang desa, jadi Bapak Ibu harus menginput satu persatu. Mungkin itu Mas Yudi ya, nanti jika ada pertanyaan lain mungkin saya bisa menanggapi. Iya, terima kasih Bu Pinkan. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita coba praktek? Ya silakan Pak Ali. Izin Pak Yudi, Mumpung ada Bu Pinkan nih, eksklusif termasuk dari internet dan listrik ini karena kalau di dalam SSA kami di SIPD itu pakai KWH dan MBS, nggak ada per orang gitu. Jadi dalam itu sekian KWH, sekian MBS. Sedangkan di dalam sini yang dikasih itu per orang misalnya 100, 200. Oh iya, langsung Nah, ini aja Yud ya. ya Ya itu. mohon maaf Pak, lanjut nanti lanjut. bisa disesuaikan saja Pak sesuai dengan unit cost-nya walaupun nanti ada perbedaan karena kemarin jika dimasukkan biaya operasional mungkin dari Krisnanya langsung dia inputannya per orang. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan saja angkanya di otak-atik di situnya saja Pak untuk Nah, yang itu otak-atiknya itu yang repot nanti pada saat menentukan SIPD itu. Karena angkanya itu mungkin tidak boleh dari lebih 1.000, kurang dari 1.000 kita pusing nantinya kita di situ. ya kalau memang kurang Hmm. dari 1.000 atau kurang lebih dari 1.000 nggak masalah Pak Kalau sebenarnya. 50.000 enggak apa-apa Kak Bu? Kurang atau lebih 50.000? Jangan gede-gede juga Oh gitu. nanti, tapi pengalinya jangan banyak-banyak. Kalau lebihnya cuma 50.000 dari nilai total nggak apa-apa, Pak. Cuma kalau 50.000 per unit cost, kalau dikalikan lagi kan hasilnya akan perbedaannya akan besar. Jadi kalau lebih jumlahnya misal 950.000 ya nggak apa-apa lah kalau lebihnya sekitar segitu. Tapi kalau ditotalin jangan jumlahnya jadi nambahnya pagunya jadi tambah banyak banget, Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Iya, Pak. iya. Jadi mungkin intinya nanti silakan disesuaikan ya Bu Pinkan ya. Tapi jadikan ini sebagai patokan ya, exercise ini Betul. untuk besaran masing-masing sub menunya ataupun mungkin menunya ya, menu besarnya. Begitu Bapak Ibu, ada lagi? Ya, Silakan. Pak Yudi, Iya, silakan Pak Heri. ya izin yang saya mau tanya untuk semua submenu kegiatan ini, apakah wajib dibuat KA-nya semua yang dibuat ada yang tidak begitu? KA-nya, KAK-nya ya, kerangka karena acuan kegiatan ya ya. kegiatan tertentu saja yang dibuat KA-nya. Iya. Nah itu yang pertama, karena yang kedua bisakah kita input dulu usulannya, nanti data dukungnya kita sesuaikan karena waktu pertama itu waktu, kemudian yang kedua ini kan kegiatan ini kan banyak, jadi kita butuh data dukungnya juga. Ada yang belum kami regis, ada kelompok-kelompok yang harus dibuat SK-nya juga. Nah ini kami mohon jawaban dari BKKBN dengan ibu dari BKKBN pusat, sehingga deadline waktunya 31, ini minggu depan sudah tutup ini. Iya, baik Kak Ferry. Bisa dikasih waktu ke kami, mungkin itu saja. Iya. Terkait dengan KAK, kalau tidak salah itu KAK itu per menu ya. Nanti dikoreksi Bu Pinkan. Jadi per menunya KAK-nya. Misalnya penggerakan lini lapangan itu satu KAK, kemudian yang pelayanan KB nanti diuploadnya di menunya, bukan di masing-masing sub kegiatan. Mungkin di dalam KAK-nya itu dijelaskan paling tidak ada beberapa poin ya, Ferry, seperti latar belakang, kemudian maksud tujuan, dan juga nanti mungkin penerima manfaat dan kapan dilaksanakan kegiatan-kegiatan submenu ini. Jadi tidak per submenu yang ada di BOKB. Begitu ya, Bu Pinkan? Iya, Bu Pinkan betul ya. Mas Yudi. Tidak. Jadi untuk KAK memang per menu, nanti Bapak Ibu bisa per sub menunya kegiatannya apa lagi sesuai Ya, dengan yang tadi disampaikan, waktunya kapan dilaksanakan, penerima manfaatnya kapan, alokasi biayanya seperti apa. Dan untuk data dukung memang masih bisa menyusul Pak. Untuk yang awal Bapak Ibu konsentrasi dulu sambil paralel melengkapi data dukung yang ada, Bapak Ibu harus menginput usulan melalui Krisna. Kalau dari dak fisik itu mereka
maksimal itu harus diinput pada saat penilaian usulan atau sinkronisasi harmonisasi. Jadi kemungkinan dak non fisik juga akan diberlakukan hal yang sama. Jadi maksimal nanti Bapak Ibu harus menginput data dukung itu maksimal di bulan Agustus pada saat kita melakukan proses sinkronisasi harmonisasi. Jadi sekarang paralel Bapak Ibu input usulan, setelah itu Bapak Ibu juga harus melengkapi data dukung yang ada. Terima kasih jawabannya Bu Pinkan. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak Yudi, Iya, silakan Bu Pak Pekan mau Tiga. tanya yang terkait data dukung per menu yang kita harus upload itu RKA dan KAK kah? Atau yang mau saya tanyakan itu? Yang per menu ya? Iya, Kalau RKA lagi. KAK dan RAP kalau tidak salah Bu. KAK dan RAP. RKA-nya tidak perlu ya? RKA-nya kan belum ya? Iya. Oh, belum ya? Iya. Oh, oke. Iya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi Izin, Bapak selamat Ibu? pagi Pak Yudi. Izin Pak dari Yapen. Iya, mana dulu nih? Dari Ibu Paulina dulu. Setelah itu Dari Bu Yapen dulu Rumbi. sudah Pak Yudi, Oh saya iya, next. Yapen yang silakan. lebih dulu jadi. Yapen, silakan. Izin Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau tanya itu aja Pak. Di dalam rincian kegiatan pelaksanaan pemutahiran data wilayah kerja, target yang diberikan untuk Yapen itu 172 kampung. Sedangkan sudah berulang-ulang saya sampaikan bahwa Yapen itu hanya 165 kampung udah termasuk dengan kelurahannya Pak. Jadi selisih anggaran yang ada ini saya harus taruh di mana? Iya, Bu Pinkan, silakan. Mohon maaf, tadi apa? Alokasinya untuk pemutakhiran data itu 172 kampung, tapi realnya di kabupaten itu hanya 165. Nah, itu Oh, sisanya bagaimana? disesuaikan saja Bu, sisanya ya bisa disebar ke yang lain atau kalau memang seperti yang tadi disampaikan pagu kita itu pagunya tadi Pak Dodi baru menginfokan kalau pagu secara nasional kita hanya 3,29 triliun jadi pagu yang exercise dari Biren pasti akan lebih rendah jadi Bapak Ibu menyesuaikan saja dulu Iya. sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Untuk Iya. pagunya ya disesuaikan saja itu dulu Bu. Iya, iya Bu. Berarti Nanti diinput 165 dulu Bu ya? nanti 165 berarti selisihnya saya taruh dalam menu program Bank Kencana secara keseluruhan ya. Ya boleh Bu. Mm-mm. Iya Bu, hanya itu aja Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Rumbi. Bu Paulina? Selamat pagi Pak Yudi. Iya, pagi Bu. Ya Pak Yudi, maaf saya baru bergabung. Posisi Wamena jaringan agak lelet. Iya. Yang saya mau tanyakan di sini Pak Yudi, Papua Pegunungan itu kan tahun 2024 kami dapat TPPS yang 200 sama monitoring kampung KB untuk Penguatan Dakno kampung Visit KB. ini. Iya, penguatan kampung KB. Iya. Tahun 2025 penguatan kampung KB-nya sudah nggak ada ya? Betul sekali Bu. Kalau kita lihat di exercise, memang sudah tidak ada. Jadi hanya yang TPPS kalau untuk provinsi. Dengan nilainya sama nggak nambah-nambah gitu ya Pak ya? Yang Iya. 2025 Kalau 2025 sama untuk sama TPPS 200 juta kayaknya 200 ininya. ya? Iya, yang ini Bu. Oh iya. Iya, pagu alokasinya Iya memang baik Pak. demikian. Iya Berarti Bu. Pak yang kami masukkan sekarang RKA-nya apa tornya dulu? KK-nya dulu. Dimasukkan juga dengan rinciannya Bu. Nanti Oh dipraktekkan dengan untuk rinciannya. Krisnanya. Ibu sudah Oh ada iya. akun Saya sudah Krisna bilang Pak Adrian OPDKB? tadi. Sudah ada? Siap siap. Yang OPDKB Krishna saya belum punya Pak. Tapi nanti saya Oh, dengan Adrian kemarin sama Adrian ada omong. Pak Ian ya? Pak siapa ya? Iya sama Pak Adrian ya. Iya, Ian. Oke. Siap Bu. Iya Ada baik. lagi Makasih. Bapak Ibu? Sudah itu saja saya tanya Pak Yudi. Makasih. Iya. Bu Rumbi ada Izin lagi? Pak Yudi, Iya, Yapen lagi. silakan Bu. Terkait dengan dukungan SIGA pakai data komunikasi di Balai Penyuluhan KB. Di dalam Balai Penyuluhan KB Yapen itu hanya satu balai yang sudah terpasang IndiHome, berupa IndiHome. Sedangkan yang lainnya itu tidak ada yang terpasang. Terus alat dukung apa yang harus saya masukkan nanti Pak?
Ya, untuk apa nih ya? Booking kan Iya. untuk Siga. Siga, mohon maaf. Ini aduh sambil keselak-selak gimana? Iya, Nggak ada mohon maaf. perangkatnya. Hah, tidak ada Iya, perangkatnya. Pakai data ya, Bu, Iya, Bu. pakainya ya. Hanya satu balai saja yang ada perangkat, Bu, yang ada di kota. belum ada perangkatnya. Berarti selama ini pakainya apa, Bu? Selama ini bidang membelikan pulsa kerjasama dengan Telkomsel, membelikan pulsa terus dikirimkan ke penanggung jawab balai, Bu. Oh, nah ini kemarin ternyata kalau dari pengampunya sendiri, Bu, mereka tidak menyarankan untuk penggunaan pakai data seperti yang kemarin disampaikan dari Kabupaten Anambas juga, Bu. Iya. Jadi untuk sementara ini kami masih butuh ini lagi ya Bu, informasi dari pengampunya mau seperti apa. Kalau nanti saya kabarkan lagi melalui Mas Yudi, Bu, terkait untuk beberapa kabupaten kota yang memang menggunakan pakai data. Kemarin sih disarankan dari teman-teman pengampu Bapak Ibu bisa menggunakan Orbit, Bu. Orbit ya. Ya, Orbit itu kan tidak harus terpasang di balai penyuluhannya ya. Maksudnya masih bisa ditaruh dan masih bisa dibawa jika ingin dipakai di beberapa tempat. Jadi mungkin Bapak Ibu untuk tahun depan ini sih sampai saat ini belum ada informasi resmi dari teman-teman pengampunya. Nanti saya kabarkan lagi aja ya Bu untuk yang terkait dukungan SIGA yang menggunakan paket data. Oh iya, Bu, ya. Berarti kami isi cuma satu balai dulu ya, Bu, ya. Karena baru satu balai yang punya alat IndiHome. Nanti takutnya diisi dulu aja Bu. Nanti kita jadikan catatan saja buat Yapen, nggak apa-apa diisi dulu aja. Oh iya, oke, Bu. Terima kasih, Nanti Bu. takutnya Kebetulan. malah berpengaruh ke pengolahan data Data. kalau ini. Iya. Tapi diupayakan untuk tahun depan jangan ada lagi menggunakan pakai data ya Bu. Iya, Bu, ya. Nanti saya informasikan buat pimpinan Ya, dan kepala bidang yang mengerjakannya. ya, terima kasih Iya, Bu. iya, terima kasih, Bu. Pak Yudi, informasi khusus untuk Yapen, Krisna sudah terisi Oh iya, 98%. siap Bu. Nanti kami Iya. update lagi Mungkin data rekapnya. dukungnya saja kami yang belum upload karena saya harus menunggu dari bidang-bidang untuk memberikan saya alat dukung tersebut. Nah, Baik. terima kasih Pak. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu. Iya memang doping kan berarti yang untuk Orbit itu boleh ya? Boleh kan ya? Kemarin Soalnya di sini dari ada teman-teman keterangan pengampu boleh yang sih. 2025 harus fiber Harus optik. pakai fiber optik, tapi kemarin ada Harus. informasi baru, tapi mungkin nanti akan ada informasi Iya. lanjutannya terkait. Kemarin mereka menyampaikan kalau Orbit itu masih boleh untuk di tahun 2025. Iya Walaupun karena itu enggak sebenarnya nggak terpasang secara permanen bisa, ya. betul bisa dibawa. Mm-mm. Tapi Soalnya kalau di dari sini enggak semuanya ada IndiHome-nya tarikan di kabel kan, kabupaten. takutnya Iya kan betul. gitu. Untuk beberapa kabupaten kota memang susah untuk narik-narik kabel kayak Indihome atau Media dan kawan-kawan. Itu sih kemarin Iya. dari teman-teman pengampunya. Nanti ada informasi ulang, nanti disampaikan lagi. Oke. Izin Yang Pak lain? Yudi Ya, dari silakan. Papua Selatan, Ibu Mary. Iya, Pak Yudi, mungkin saya tadi dengar tentang volume bisa dikurangi. Saya mau tanya, apakah untuk akomodasinya narasumber, karena kami mungkin akan datangkan narasumber 2. Memang menurut petunjuk dari Pak Yudi bahwa bisa disurati ke provinsi. Tapi apakah saya bisa kurangi dari volume pertemuannya, sehingga itu bisa kita pakai untuk akomodasi 2 narasumber yang datang dari provinsi induk gitu. Permisi, itu yang saya mohon jawabannya. Makasih. Ya. Kalau di Juknis itu Bu, kalau untuk kegiatan koordinasi itu kan ada alokasi untuk ininya Bu ya, perjalanan dinasnya ya, 15% kalau tidak salah. Mungkin bisa digunakan yang itu, alokasi itu Bu, untuk narasumber. Oke, Sebentar, baik. coba saya buka ininya ya, pendampingan. Kalau tidak salah itu kan ada ketentuan yang bisa mengalokasikan untuk apa perjalanan dinas dalam kota untuk yang menu koordinasi TPPS tingkat provinsi. Kalau tidak ya tadi yang seperti saya sarankan sebelumnya aja Bu, nanti disurati, tapi nanti disampaikan kalau memang tidak ada dukungan untuk transportasinya atau Bu, biar nanti dicarikan solusinya. Mungkin teman-teman biaya mandiri dari sini atau seperti apa?
Siap. Makasih Pak Yudi. Iya. Makasih pagi. Oh ini ya, di sini ada perjalanan dinasnya. Kalau memang ini cukup, mungkin bisa ya dialokasikan untuk narasumbernya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ya ke teknis penginputan terkait dengan usulan BOKB 2025. Nanti akan disampaikan oleh Saudari Ganeri. Silakan Mbak. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Izin perkenalkan, nama saya Ganeri Kartika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara penginputan usulan DAK BOKB pada sistem Krisna. Izin mau share screen Pak Yudi. Bisa. Oke. Sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah? Oke, baik. Jadi langsung saja Bapak Ibu, pertama-tama ini buka dulu aplikasi Krisnanya atau website Krisnanya. Di sini saya menggunakan user dari Kabupaten Yalimo. Kemudian klik kunjungi portal. Nah, di sini Bapak Ibu isi user dan passwordnya. Kemudian klik login. Ini adalah halaman awal dari Krisna. Jadi sebelum melakukan penginputan usulan DAK BOKB, Bapak Ibu untuk pastikan dulu bahwa sudah terpilih DAK non-fisik tahun 2025. Ini diklik tahun 2025. Kemudian di bagian samping sebelah kiri, ini klik menu usulan. Nah, kemudian klik jenisnya itu bantuan operasional keluarga berencana. Lanjut pada subjenisnya juga kemudian klik bantuan operasional keluarga berencana. Nah, ini akan muncul ada 5 menu BOKB, yaitu ada menu pelayanan KB, percepatan penurunan stunting, pergerakan di kampung KB, pergerakan di lini lapangan, dan pembinaan program Bangga Kencana. Contohnya pada menu pergerakan, contohnya pada percepatan penurunan stunting, diklik. Nah, di sini akan muncul sub-sub menu yang terdapat di menu percepatan penurunan stunting. Contohnya saya mengisi di sub menu operasional dahsyat. Di sini saya klik. Kemudian untuk menambahkan inputan usulannya, yaitu dengan cara klik tambah data. Nah, di sini yang sebelah kanan, klik tambah data, kemudian kan akan muncul penambahan data detail rincian. Pertama-tama mengisi dulu untuk kolom referensi. Nah, ini ketik saja contohnya misalnya ini. Saya pilih ini untuk Kampung KB di Kecamatan Waleret, Bali, klik. Kemudian untuk kode dan nomenklaturnya ini otomatis akan terinput apabila sudah mengisi atau sudah memilih dari data referensi. Kemudian untuk volumenya, ini satuannya paket, saya isi 1. Untuk volumenya ini diisi yang di tahun 2025. Kemudian untuk unit cost, saya mengacu pada exercise yang sudah dibagikan, yaitu kalau untuk izin Bapak Ibu. Kalau untuk menu operasional dahsyat ini unit cost-nya itu sebesar 5.500.000. Di sini unit cost-nya saya isi 5.500.000. Kemudian untuk keterangannya di sini tidak diwajibkan diisi, kalau mau diisi juga bisa.
Lanjut, untuk bagian komponen kegiatan, di sini Bapak Ibu bisa pilih komponen kegiatannya yang mau diisi. Contohnya ini belanja bahan untuk praktek masak. Kemudian klik Add. Nah, di sini namanya adalah belanja bahan untuk praktek masak, satuannya adalah paket. Untuk volumenya, saya mengacu pada rincian frekuensi. Di mana untuk frekuensi dari operasional dahsyat ini adalah untuk satu kampung KB, itu dengan harga satuan menu 5.500.000, itu frekuensinya sebanyak 5 kali. Kemudian untuk paketnya saya input 5, unit cost-nya contoh saja Bapak Ibu isi 1 juta. Kemudian saya menambahkan lagi contohnya biaya operasional. Kemudian klik add. Untuk orangnya saya contoh 5 orang. Kemudian unit cost-nya 100.000. Nah, ini sudah selesai. Bapak Ibu memperhatikan bahwa untuk total komponen kegiatan ini harus sama dengan unit cost yang telah diinput. Apabila berbeda, maka tidak dapat dilakukan penyimpanan. Kemudian untuk bagian readiness kriteria, ini ada 2 readiness kriteria. Yang pertama ini adalah wilayah kabupaten kota yang tingkat proficiency stuntingnya di atas 27% atau data kurang dari 1 tahun berjalan. Di sini ada kolom keterangan, diisi saja nama dari dokumen yang akan diupload. Contoh ini readiness kriteria wilayah kabupaten atau kota tingkat prevalensi. Kemudian klik upload. Contoh saja. Nah, kemudian yang kedua ini adalah Kampung KB terdaftar di website Kampung KB. Keterangannya diisi dengan nama dokumennya. Kemudian upload lagi. Nah, setelah semuanya sudah terinput atau sudah terisi, lalu klik simpan. Nah, di sini akan muncul data hasil inputan. Kemudian cara ini diulangi lagi untuk usulan Kampung KB lainnya, yang mana misalnya usulan Kampung KB-nya itu ada 10, maka diinput 1 per 1. Setelah semua usulan menu-menu tersebut terinput, selanjutnya adalah melakukan penguploadan TOR dan RAP. Untuk TOR dan RAP ini dilakukan di menu utama, maksudnya menu BOKB. Nah, ini ada 5 menu, yaitu pelayanan KB, dengan cara yaitu klik tanda setting di sebelah kanan, lalu klik edit for wilayah. Nah, di sini untuk instansi pelaksananya, karena kita keluarga berencana, muncul diklik aja keluarga berencana. Kemudian upload dokumen TOR dan RAP, di mana file ini harus dalam format PDF dan maksimalnya adalah 50 MB. Kemudian dilakukan simpan. Kemudian untuk selanjutnya adalah dilakukan log apabila semua usulan sudah terusul dan sudah dilakukan penguploadan TOR dan RAP, maka selanjutnya di log dan disubmit, yang mana untuk log dan submit ini dilakukan oleh Bapeda. Ya, demikian cara penginputan pada sistem aplikasi Krisna. Terima kasih. Terima kasih sudah menjawabkan. Nah, Krisnanya ya, atau sekalian. Jadi nanti silakan dilihat exercise-nya atau alokasinya yang ini. Ya. Kemudian bisa di-input di aplikasi Krisna seperti yang sudah dicontohkan.
Memang untuk lokus yang satuannya desa atau lokasinya desa, memang kita harus menginputnya satu persatu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti yang tadi Guru ini misalnya untuk operasional pengetahuan anggota wilayah kerja 165 desa atau kampung, lokusnya berarti kita harus melakukan tambah data untuk masing-masing kampungnya. Begitupun yang lain seperti yang operasional pendampingan PPK, kemudian personal percobaan, juga kita perlu melakukan input data di masing-masing lokus. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan menyimpulkan di aplikasi Krisnanya. Sudah jelas ya, Bapak Ibu. Ada yang menemukan kendala mungkin. Kalau misalnya user Bapak Ibu tidak muncul ininya ya, ini ada kejadian juga setelah login pakai user OPD tidak ada menu usulan kemudian data teknis dan lain sebagainya seperti yang di layar Bapak Ibu ini. Kalau seperti itu nanti berarti Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan teman-teman Bapeda. Itu tidak muncul karena memang belum di set role untuk user OPDKB Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti dipastikan dulu di login, kemudian kalau sudah berhasil, lihat dulu apakah sudah ada menu usulannya. Kemudian kalau sudah, baru kita lakukan penginputan sesuai dengan exercise yang sudah diberikan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup jelas ya? Mudah-mudahan bisa lancar untuk penginputannya karena kita tinggal kurang lebih 1 minggu lagi nih untuk sampai tanggal 31 ya. Izin Pak Yudi, kalau bisa rekaman Zoom-nya nanti di-share ya. Terima kasih. Oh iya, boleh share. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu? Nah, nanti untuk materinya, kemudian exercise-nya nanti akan kami sampaikan lagi di grup. Kemudian jangan lupa untuk mengisikan link daftar hadir ya, Bapak Ibu sudah ada di kolom chat. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, ataupun nanti kalau Pak misalnya, Yudi, iya silakan Pak ya untuk Ferry. data dokumennya tadi KA-nya kita sudah mengerti. Sekarang TOR-nya itu bagaimana? TOR itu apakah semua atau ada kegiatan tertentu yang hanya TOR saja? TOR ini kan seperti apa gambaran TOR-nya itu? Apa TOR Di sini Pak Ferry, kalau TOR sama aja dengan KAK itu kayak yang KAK-nya saja yang diupload. KAK dengan RAP. Iya. Halo. Halo. Iya. Untuk RAP-nya itu untuk semua menu atau hanya kegiatan tertentu? Iya, semua di menu yang dari mau upload misalnya di menu RAP-nya pelayanan KB, berarti nanti ada rincian untuk semua menu ini di RAP-nya. Nanti sesuaikan saja dengan yang Kakak Ferry isi di sini ya. Sesuaikan dengan yang Kakak Ferry isi di masing-masing menu ini. Oke. Ya. Untuk formatnya tidak ada format baku, jadi nanti disesuaikan saja. Yang penting untuk RAP-nya
ada rinciannya, kemudian volume dan unit cost total sama mungkin ada tanda tangannya Oke, kadisnya seperti itu. baik. Karena kalau kita di Halo, Kak. Oke. Ya, Bapak Ibu kami sampaikan lagi untuk KAK atau TOR, nanti diuploadnya per menunya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian rapnya juga jangan lupa di-uploadkan untuk rapnya, ini dijelaskan ataupun di-inputkan diisi dari belanja-belanja yang ada di menu tersebut ya. Kalau misalnya klien KB, berarti kita nanti semua menu ini yang kita tuangkan dalam rapnya. Ada lagi Bapak Ibu? Bagaimana sudah cukup jelas ya untuk penginputannya. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin Bapak Ibu lebih butuh waktu untuk menginput. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa dijawab saja ke saya atau ke Mbak Ganeri terkait dengan teknis penginputannya. Nah, harapan kita bisa terselesaikan ya untuk inputan kita untuk usulan BOKB tahun 2025 di aplikasi Krisna beserta juga dengan data dokumennya. Mungkin demikian Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan. Mungkin sebelum kami menutup, kami kembalikan lagi ke Pak Seban untuk bisa memberikan arahan dan juga mungkin ditutup oleh Pak Seban. Mungkin Pak Seban masih monitor. Iya baik, Bapak Ibu sekalian, ini karena kita coba lagi ada kegiatan lain. Oh ada. Halo Kang. Halo Pak Seban, masih monitor? Ya, Mas Yudi, maaf. Iya. Lagi jalan sebentar. Izin Pak Seban, sudah disampaikan terkait dengan pendampingan usulan, kemudian sudah dipraktikkan juga dan sampai sekarang sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait penginputannya. Harapannya sudah dipahami. Mungkin ini biar teman-teman punya waktu untuk penginputan usulan BOKB-nya sampai batas waktu yang sudah ditetapkan. Mungkin sebelum ditutup, mungkin silakan kasih dulu untuk memberikan arahan lagi dan juga untuk kegiatan. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Yudi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan bersama terkait teknis ya. Memang ada beberapa perubahan, banyak perubahan. Tapi kita yakini bersama terkait data dukung, saya yakin sudah ada semua. Tinggal kita lengkapi satu-satu, berproses. Karena waktu juga sisa 1 minggu ya efektif. Mudah-mudahan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, sudah masuk di Krisna semua, termasuk juga data dukung dan lain-lain. Terkait data dukung nanti membantunya dari teman-teman perencanaan ya. Nanti kita kawal sama-sama apabila teman-teman dari kabupaten kota provinsi ada yang kurang memahami, kita diskusi. Ya, teman-teman dari Diren juga ada Ibu Pinkan dan rekan-rekan bisa kita diskusikan ya. Jadi tadi terkait teknis dari beberapa kabupaten kota sudah menyampaikan yang menjadi PR kita lagi nih Mas Yudi ya, teman-teman yang tidak hadir
tanggal 17 kemarin sosialisasinya, dan hari ini nanti mungkin bisa diingatkan kembali. Nanti di grup besar, grup kecil nanti disampaikan, terus di-share lagi terkait informasi-informasi yang terupdate. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah hadir. Nanti terkait teknis apabila ada hal-hal yang kurang dipahami nanti kita diskusikan di grup ya. Mungkin itu saja. Mas Yudi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Pak Sebran. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kegiatan virtual kita di pagi hari ini. Harapannya seperti yang disampaikan Pak Sebran tadi bisa kita selesaikan terkait dengan usulan BOKB 2025 aplikasi Krisnadap. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Pinkan yang sudah berkenan hadir mengikuti virtual kita dan memberikan pencerahan untuk Bapak Ibu di Papua dan 3DOB. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dari kabupaten kota dan juga OPDKB Provinsi. Demikianlah kegiatan kita, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya izin mengakhiri virtual meeting kita. Selamat siang untuk kita semuanya. Selamat siang, Pak.